Jangan difahami produktivitas itu motong orang begitu, enggak gitu. Kalau saya istilahnya produktivitas itu intervensinya 4P. Motor tuh apa contoh kolaborasi antara pemerintah dan swasta yang paling bagus sejauh ini, baik itu di Indonesia atau mungkin di luar nih? Jadi produktivitas itu bahasa sederhananya adalah kemampuan kita ya untuk bisa menghasilkan value yang lebih besar ya dengan resources yang sama. Ya, kemampuan itu di situ harus ada mindset, kemudian ada skillnya, kemudian di situ ada knowledge-nya. Memang kalau kita lihat sekarang tantangannya adalah industri kita, perusahaan-perusahaan kita harus memiliki daya saing yang lebih. Salah satu daya saing tadi itu adalah dengan produktivitas yang lebih baik. Jadi tahun ini saya bisa menghasilkan dengan sumber daya yang ada 1000 produk. Tahun depan bisa nggak ya menjadi tambah 10%. Kedepannya bisa lagi nggak? Nah, itulah yang kita harapkan, gerakan produktivitas ini semua orang itu dia aware bahwa saya harus bisa menghasilkan yang lebih baik, value ya dengan resources yang ada, karena itulah yang akan membuat kalau dia itu bisa menghasilkan lebih banyak, berarti dia bisa lebih dari segi biaya bisa lebih turun ya. Jadi ada juga jangan difahami produktivitas itu motong orang begitu, enggak gitu ya. Nah, jadi bisa lebih turun sehingga dia bisa lebih kompetitif dibandingkan yang lain. Nah, jadi nggak melulu karyawannya ditambahin kerjaannya, tapi lebih jago aja profesinya. Cara. Jadi kalau bahasa saya dulu itu, ya ini kebetulan pas dengan bidang yang saya ngajar waktu kuliah. Kita punya istilah itu, there is no best way, but there is always a better way. Jadi tidak ada cara yang terbaik, selalu ada cara yang lebih baik. Ya, jadi yang diperbaiki itu ya mulai dari rantai pasoknya. Misalnya, sekarang rantainya 3 rantai, bisa nggak jadi 2 rantai. Kemudian pengerjaannya masih manual, bisa nggak pakai alat bantu? Bukan harus pakai robot ya, alat bantu, sehingga dia jadi lebih mudah mengerjakan. Termasuk juga kualitas produknya. Ya, bisa nggak lebih inovatif dan seterusnya. Kalau saya istilahnya produktivitas itu intervensinya 4P. Produk, proses, kemudian people, people juga nih Mas, ya. Kemudian policy, kebijakan, ya. Makanya memang suka nggak suka Prof, HRD ini mesti juga invest ya Prof untuk melatih timnya atau apa, karena kadang gitu kan karyawannya diminta produktif beberapa ada yang nakal gitu, tapi HR-nya nggak mau ngajarin, onboardingnya nggak jelas, itu kan banyak keluhan dari teman-teman juga. Ya itulah pentingnya. Jadi makanya sebutnya kan HRD itu human capital. Jadi dulu orang menyebut sebagai SDM ya, sumber daya manusia. Sekarang orang sudah beralih kepada human capital, bahwa pekerja itu adalah aset. Ya, menjadi capital yang kemudian itu ya pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan itu adalah menjadi investasi yang sangat berharga untuk perusahaan di masa yang akan datang. Nah Prof, kebetulan tuh kan aku suka kepoin IG-nya Prof ya, aku follow Prof. Tapi nggak tahu aku di follow back atau enggak. Thank you. Kondisinya Prof itu suka menceritakan ketika sesi-sesi acara di mana-mana itu pentingnya kolaborasi pemerintah dengan swasta untuk memanfaatkan nih, mengoptimalisasi nih aset-asetnya BLK misalkan gitu, atau mungkin menambah skillnya karyawan misalkan, atau misalkan membantu lah banyak orang tuh lebih sehat nih iklim dunia kerja di Indonesia. Nah, Motor tuh apa contoh kolaborasi antara pemerintah dan swasta yang paling bagus sejauh ini, baik itu di Indonesia atau mungkin di luar nih, sehingga iklimnya tuh sehat gitu. Sekarang kan kadang kucing-kucingan Prof, kadang ada HRD yang bagus, ada yang nakal, ada karyawan yang bagus, ada karena pemerintah kadang bikin aturan A, tapi perusahaannya ada yang kucing-kucingan kan gitu Prof. Jadi nggak collab gitu loh. Sebenarnya sih ekosistem kita sudah lumayan bagus, pasti. Ya ekosistem. Jadi kan kami itu sebenarnya kita punya yang disebut dengan LKS Tripartite Nasional. Ya, itu adalah lembaga kerjasama. Di situ ada pemerintah, ya tripartit, ada pemerintah, ada buruh atau pekerja, dan ada pengusaha. Ya, itu terjadi. Ya, sekarang kita gerakan produktivitas. Gerakan produktivitas itu kita ada pemerintah, kemudian swasta terlibat. Ya, mulai dari menyiapkan orangnya, kemudian mereka mensupport. Ya, saya dibantu misalnya ada komunitas
Pak Menteri kami siap mensupport terkait tentang best practice apa, ya, dia share dengan saya. Kemudian teman-teman buruh juga ikut, ya, kami siap mensukseskan acara ini di teman-teman serikat pekerja, serikat buruh. Kolaborasi itu terjadi, gitu ya. Dan pemerintah nggak bisa sendiri. Pasti. Maka dari itu. Nah, balai misalnya, Mas Angga bisa lihat kita punya balai se-Indonesia. Kalau hanya balai kami untuk melatih sekian juta orang, nggak akan sanggup. Nah, itu benar. Nah, makanya swasta dia punya LPK, Lembaga Pelatihan atau Pengembangan Kompetensi. Kemudian sertifikasi, mereka punya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Dan itu memang pemerintah memberikan peran kepada swasta untuk terlibat di situ. Ya, jadi memang harus ada dukungan kolaborasi. Bahkan kan kalau kita bicara kolaborasi itu kan ada yang bicara apa? Ya, sudah sampai kepada pentahelix, decahelix gitu ya. Jadi ada pemerintah, masyarakat, akademisi, kemudian perusahaan, media, dan seterusnya.